kabar para pebis muda di rumah? Ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke. Malam ini kita ketemu lagi dalam program kalau ini Nubis spesial ya, karena kita ada kedatangan tamu dari salah satu universitas dari Korea Selatan namanya Myonggi University. Jadi para pebis muda kita akan belajar dari mereka, kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kedatangan mereka ke acara Nubis khususnya di Bandung ya. Nah, ketika kita bicara tentang kunjungan satu perguruan tinggi ke Nubis, saya jadi bertanya-tanya, bagaimana ya persiapan atau kesiapan daripada para pengusaha muda, pebis muda di Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya untuk menghadapi MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, yang tinggal hitungan bulan lah ya ceritanya gitu. Nah, 3 episode ini kita agak berubah polanya, kita melihat apa yang sudah dilakukan mereka kemarin. Mereka melakukan kunjungan tanggal 20 sama 21 ke Bandung dan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian bertemu dengan teman-teman pebis muda di Bandung dan Jawa Barat, dan mereka melakukan trade matching. Dan ketiga, mereka melakukan kunjungan ke Universitas Widyatama. Kita akan membagi 3 episode ya. Episode malam ini bagaimana mereka melakukan kunjungan ke Gedung Sate, ketemu dengan bagian perekonomian Jawa Barat. Mereka berdiskusi tentang potensi yang ada di Jawa Barat, kemudian apa yang bisa dimanfaatkan di Jawa Barat nanti, dan kerjasama dengan para pebis muda. Apa sih esensi yang kita harapkan dalam diskusi atau program Nubis malam ini? Bisa kita ambil satu, bagaimana sih tawaran-tawaran yang ada di pemerintah Pemprov Jabar yang bisa kita manfaatkan sebagai pebis muda. Kemudian nanti kita bisa melihat bagaimana perspektif atau cara pandang dari orang Korea yang notabene mereka adalah mahasiswa yang mewakili pebis muda, pebis yang ada di Korea untuk melakukan transaksi di Indonesia gitu. Khususnya dengan teman-teman Bandung. Di sini saya juga ditemani oleh teman saya dari sahabat Agus ya, Kang Agus, apa kabar? Baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Ya, sama-sama. Karena beliau juga mengikuti kemarin perjalanan ke Gedung Sate, jadi saya akan bertanya-tanya nanti bagaimana pandangan mereka tentang acara tersebut dan apa potensi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua nih, Adam, apa kabar Adam? Alhamdulillah sehat. Ini juga termasuk orang yang sangat berperan kemarin di acara Nubis Goes to Gedung Sate kemarin ya. Pasti banyak pelajaran yang kita ambil dari mereka. Nah, potensi apa yang bisa kita lakukan, betul nggak? Betul, banyak banget Pak. Seru sekali ya. Ketemu dengan orang tua ya. Dan ada ikut selfie-selfie juga kemarin ya. Harus itu, harus itu. Pada pebis muda bicara tentang Korea, saya akan banyak dalami nanti apa yang akan kita gali. Tapi prinsipnya adalah ketika kita bicara Nubis, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Sebelum kita detail, kita lihat dulu apa yang sudah dilakukan ketika hari Selasa. Kemarin kita ke Gedung Sate, jadi mereka ada 13 orang mahasiswa Korea Selatan yang akan melakukan transaksi dengan teman-teman wirausaha di Bandung, kemudian dan juga dengan salah seorang profesornya. Tapi hati-hati dulu, saya mengingatkan, nanti ada kuis yang bisa dijawab, nanti ada hadiah dari khususnya GMB ya? Ya, GMB nanti ada 2 nanti, jenis satu voucher sama yang kedua produk dari bidang GMB ya. Pertanyaannya saya mulai aja nggak apa ya, silakan nanti jawab pertanyaannya ya melalui SMS ke 0813 22 492 555. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama universitas yang melakukan kunjungan ke Nubis. Sebutkan nama universitas dari Korea Selatan yang melakukan kunjungan ke Nubis. Pasti ada nanti di sesi bahasan dan tampilan berikut ini ya. Oke. Baik, silakan para pebis muda, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Bandung, Selasa 20 Januari 2014, bertempat di Gedung Sate Bandung, rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Myonggi Korea Selatan datang ke Bandung. Kedatangan mereka ke Bandung memiliki misi untuk menjalin kerjasama dengan para pengusaha muda yang ada di Jawa Barat. Maju bergeraklah dalam satu cita.
13 orang mahasiswa dan mahasiswi yang didampingi oleh 1 orang guru besarnya diterima kedatangannya oleh Asisten Gubernur Jawa Barat, Ibu Popi, di ruang Masudi, Gedung B, Setda, Jawa Barat. Dan didampingi juga dari Kepala Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni, serta rekan-rekan dari GIMB Entrepreneur School. GIMB sukses mulia. Jadi barangkali saya informasikan, ini Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi. Ya, karena tadi saya dapat informasi, katanya sudah ada beberapa komoditas potensial ini yang siap untuk di matching bisniskan ini, antara lain di lingkup komoditi pertanian. Memang Jawa Barat ini dengan potensi pertanian yang cukup tinggi, ini kita upayakan ini punya nilai daya saing yang lebih baik di domestik atau pasar lokal di Jawa Barat, di Indonesia maupun internasional. Karena sebetulnya pasar untuk komoditi pertanian, khususnya pertanian dalam pengertian lingkup ada pangan, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan. Ini kalau tadi yang sudah siap potensi di ekspor ke Korea, saya dengar tadi ada kopi, ada tea, teh. Jadi beberapa komoditi memang ini menjadi unggulan tidak hanya di lokal konten Indonesia, tetapi juga di beberapa negara ini. Termasuk kopi ini sudah menjadi kualitas yang sudah diakui tidak hanya di Timur Tengah, kami juga mengekspor ke Maroko, kemudian juga untuk teh kemarin ada pesanan bahkan dari Indonesia. Jadi ini sudah merupakan komoditi unggulan kami Provinsi Jawa Barat, dan terutama 70% ini tanaman teh ini di Indonesia ada di Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Ibu Popi menyambut baik kedatangan mereka dan memperkenalkan produk-produk unggulan Jawa Barat dan potensi yang ada di Jawa Barat. Beliau menyampaikan mudah-mudahan kunjungannya ke Bandung ini dapat dimanfaatkan bagi kedua pihak memperkenalkan produknya, baik itu dari Korea maupun dari pengusaha muda yang ada di Jawa Barat. Sukses mulia. Guru besar dari Universitas Myongji, Profesor Bell Park, yang mendampingi para mahasiswa ini menyampaikan sangat berterima kasih atas penerimaannya di Bandung. Beliau berharap kunjungan yang walaupun singkat dapat bermanfaat bagi kedua negara. Tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya. We're busy and we're very happy to meet all of you, including the Assistant Governor. We have a very good impression about Indonesia. In particular, we are very happy to be here in Bandung. We spend, even though we're short time, 2 days, we will learn more about the Bandung, and we will have a very good memory, and we will go back to Korea, and then the young actor and actress will have a good relationships between the two countries. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah GIMB, GIMB, yeah. Setelah pertemuan, rombongan dari Korea Selatan ini selanjutnya berkesempatan mengunjungi Gedung Sate Bandung sampai dengan lantai paling atas dari Gedung Sate. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. Oh,
Halo, apa kabar Pak Bis Muda di rumah? Ketemu lagi kita di acara Nubis. Nubis spesial kali ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu dari Myongji University, salah satu universitas terbesar di Korea. Mereka bermaksud ke sini adalah untuk melakukan trade matching. Di sini kelihatan sekali bahwa teman-teman para mahasiswanya yang mereka memiliki kuasa untuk melakukan matching bisnis. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini bahwa para pebisnis ini mereka itu datang ke Indonesia membawa produk-produk yang mereka butuhkan di Korea. Alhamdulillah ya para pebisnis muda dengan program Nubis ini teman-teman sudah ngerti apa sih produk-produk yang akan diperjualkan. Tadi mereka sudah diterima oleh asisten ekonomi ya Ibu Popi yang menjelaskan bagaimana potensi Jawa Barat yang bisa dikembangkan untuk kerjasama dengan Korea. Alhamdulillah salah satu produknya teh sama kopi. Besok ada lagi beberapa produk yang akan transaksikan besok bersama-sama teman-teman nih. Di situ mereka tadi sudah jalan-jalan ke gedung sate dan saat ini di tingkat paling tinggi gedung sate kita bisa melihat view daripada kota Bandung. Alhamdulillah tadi kita senang sekali ya mereka puas dengan apa yang diharapkan. Mereka tahu potensi Jawa Barat dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dalam program trade matching. Sekian dulu para pebisnis muda, kita akan jalan-jalan lagi menemani mereka. Nubis yang muda yang berbisnis. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Ya itulah tadi liputan kita kemarin 2 hari yang lalu bagaimana mereka datang ke gedung sate diterima oleh Pemprov Jabar, kemudian mereka mendapatkan preview apa sih potensi Jawa Barat dan kemudian mereka juga melakukan kunjungan ke gedung sate. Sebelum saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya, di sini juga ada teman-teman datang lagi ya, ada Rini ya sebagai yang satu kemarin nemenin mereka ya. Nanti di sesi kedua kita akan dalamin apa sih yang mereka dapatkan dan apa juga yang kita dapatkan dari kunjungan kemarin. Sebelum kita lanjutkan ke sini, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nubis, Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, para pebisnis muda, kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Nah, itu baru kompakan ya. Baik teman-teman para pebisnis muda di rumah, kalau kita lihat tadi acaranya memang sederhana karena memang tidak kita mengemasnya kemarin tidak ribet ya, tidak terlalu birokratis, tapi ada substansi yang ingin kita tampilkan bagaimana para mahasiswa dari Myongji University Korea Selatan ini mendapatkan preview dulu gitu. Bagaimana sih komitmen pemerintah Jawa Barat terhadap pengembangan ekonomi di Jawa Barat khususnya untuk para entrepreneur, kemudian juga apa-apa aja yang bisa dimanfaatkan untuk trading nanti ke depannya gitu. Karena hal ini merupakan awal ya, kemarin Prof. Park juga menyatakan bahwa ini akan menjadi tindak lanjut bagaimana mengembangkan value kepada para mahasiswanya yang notabene mendapatkan kuasa untuk melakukan transaksi gitu. Tapi ada satu konsep yang ingin kita kembangkan, bagaimana sih di sini kita satu memanfaatkan yang namanya peluang yang ada oleh pemerintah. Kemarin dalam pertemuan minggu lalu juga kita bahas tentang ABG ya, khususnya government yang seharusnya kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat preview ke luar negeri gitu. Nah di sini udah ada teman-teman saya, para pelaku bisnis juga dari GIMB Foundation juga ya. Dari yang pertama nih yang dari perempuan dulu kali ya. Biasanya ya disperse ya. Saya lihat kemarin ini kesannya aktif banget ya dengan mereka dan apa kesan pertamamu Rin ketika kita dapat kunjungan dari teman-teman dari luar negeri khususnya dari Korea Selatan? Pertama karena memang saya pribadi itu senang sharing gitu ya Pak. Apa mendapatkan pengalaman itu bukan hanya dari apa yang kita dapat dari guru saja, tapi juga dari teman-teman yang sama-sama sedang belajar gitu ya. Apalagi dari luar negeri yang punya kultur yang berbeda gitu dan itu membuat saya excited gitu untuk terus belajar, berbicara juga sama mereka gitu dan banyak hal yang ternyata
kadang membuka inspirasi kita gitu. Excited ini bukan karena orangnya kan? Oh, kebetulan memang ya karena berbeda budaya pasti Ya, kita betul. punya daya tarik yang lebih gitu ya, karena jarang kan orang Sekali. Korea. Orang Korea ya. Biasanya lihat di TV aja Gitu. gitu ya. Belum Korea ya. Iya. Betul. Tapi Kang Agus sendiri, apa yang kesannya Kang dapatkan kemarin ketika mereka, ya kita sadar sekali ya, kita nubis, kita baru, kalau cari nubis kita baru 1 tahun ya. Iya. Baru 1 tahun dan alhamdulillah kita dipercaya oleh pihak luar ya untuk dikunjungi dan malah share gitu. Gimana menurut Kang? Ya, ini luar biasa menurut saya. Kami juga di sini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja sama dan atas kepercayaan juga ini dari Myeongji University Korea ya, yang telah berkunjung kemarin 2 hari ya. 2 hari. 2 hari dan kunjungan hari pertama ke Gedung Sate sebagaimana tadi kita saksikan, dan ini sebuah pertukaran misi yang saya lihat ya. Jadi teman-teman Korea yang dengan ganteng-ganteng dan Seorang Kang Agus ya. lebih ganteng ya, saya melihat itu lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih cantik pria-prianya gitu. Perempuan-perempuannya. Misi, mereka membawa misi untuk memperkenalkan potensi budaya, kemudian juga peluang bisnis tentunya. Dan kemarin Ibu Popi juga dan ada Bapak Kepala Dinas UMKM sama Indah kemarin. Koperasi dan UMKM Ya. Jawa Barat juga hadir, dari Balatop juga hadir, dan Dinas Pariwisata juga Dinas hadir, Pariwisata ya. juga hadir. Sama Indah juga kalau nggak salah. dan Indak. Indak ya, Indak. Ya, ini sebuah sinergi kekuatan ya. Ya. Jadi yang saya lihat kalau dari GMB itu di GMB itu ada kekuatan 4-in-1 ya. Ini untuk sebagai komitmen kami membantu teman-teman pebisnis muda 4-in-1 ya. Tidak lagi 3-in-1 tapi 4. Yang pertama di learningnya ya, di GMB Entrepreneur School, ini di Goslok ya, bagaimana tentang mindset entrepreneur, lalu manajemen dan strategic manajemennya ya, strategi bisnisnya. Lalu juga selain learning ini ada networking. Nah ini salah satunya ya, yang kemarin luar biasa, ketemu orang-orang dari non jauh di sana Korea, dan ternyata mereka bisa berbaur dan bisa membuka peluang-peluang, karena kemarin juga dipresentasikan oleh dari ASDA 2 ya, Ibu Popi mewakili, itu potensi Jawa Barat sangat luar biasa. Salah satunya komoditi kopi dan teh ya. Ini yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi banyak sekali kemarin yang kita ini ya. Dan mereka juga sepertinya kelihatannya berminat. Mudah-mudahan ini ke depan ada kerjasama dan ada transaksi real ya, untuk trading perdagangannya. Itu dari dari Adam gimana Adam kemarin? Adam saya lihat kemarin cukup aktif ya gitu. Saya lihat kok Adam ngalahin saya ya. Adam ngalahin saya approaching ke mereka. Kemarin tuh benar membuat kita benar-benar bangga menjadi bangsa Indonesia. Kenapa enggak? Mereka datang ke Indonesia ingin tahu bagaimana sih teh Indonesia, bagaimana kopi Indonesia, bagaimana produk-produk di Indonesia. Itu memang membuat kita menjadi benar-benar Indonesia gitu, benar-benar bangga gitu. Belum lagi dibantu oleh pemerintah gitu kan, kita ini digembar-gemborkan produk kita, jadi akan kita ini memang negara yang akan maju pesat ke depannya gitu. Jadi kemarin ya emang sih yang saya tangkap Adam kemarin cukup aktif, tidak hanya mendengar di forum itu aja ya, tapi juga ketika selama perjalanan kemarin Adam benar-benar bisa saya melihat banyak informasi yang Adam dapat ya dari mereka. Betul, banyak banget informasi yang mereka berikan gitu dan mereka pun ternyata penasaran banget tentang gimana sih kota Bandung, gimana sih masakannya gitu kan, budayanya. Ya mendadak jadi tour guide mereka gitu. Ini yang saya lihat kemarin ya, para pebisnis muda, adanya orientasi baru dari para pebisnis Korea itu kepada Indonesia. Memang ini adalah bagian daripada international trade
departemen daripada Myongji University itu untuk mereka mendalami salah satunya Indonesia sebagai target market mereka ya kemarin ya gitu. Betul. Ya sebelum saya lanjut, jangan lupa loh para pebisnis muda, silakan nanti di SMS ke 0813 22492555 tadi sebutkan nama universitas apa yang melakukan kunjungan ke Nubis. Juga silakan menelpon ke 70778363, silakan berkomentar karena mereka menawarkan luar biasa ya. Potensi nanti bisa dihubungi ke GMB apa yang bisa kita kembangkan ya dan lanjutnya. Oke, saya lanjut nanya ke Rini lagi. Rin, ketika Rini dengan mereka kita hubungkan dengan bisnismu, Rin, apa yang bisa kamu ambil dari kemarin dari ke gedung sate aja? Iya, jadi itu lebih memotivasi saya lagi gitu ya, terutama kan karena Bandung kuat dengan apa ya namanya ciri khas sebagai kota yang apa ya ingin banyak kunjungan dari luar negerinya juga gitu ya, kota pariwisata ibaratnya. Jadi membuat saya terinspirasi bahwa kita harus bikin, karena saya berbisnis aksesoris gitu ya, bikin sesuatu yang memang ciri khas Bandung banget ya, sudah banget ya. Dengan budaya Korea. Justru, tapi kalau itu mungkin bisa menjadi nilai tambah juga ya, kalau kita terkadang kita kalau misalnya mereka tahu kita punya perhatian lebih terhadap kebudayaannya, pasti mereka juga merasa wah kok dia tahu sih gitu kan. Jadi lebih membuka inspirasi sih dan memotivasi, ternyata memang banyak hal yang sebenarnya kita masih bisa inovasikan pada produk yang kita punya kayak gitu. Kebetulan mungkin pebisnis muda pengen tahu juga bisnis ini apa sih ya gitu. Silakan. Iya, jadi saya itu meneruskan bisnis orang tua juga gitu, dan itu bisnis aksesoris handmade. Salah satunya yang saya pakai ini, tapi banyak. Jadi ada yang dari sederhana banget sampai yang memang buat ke pesta juga ada macam-macamnya gitu. Cuman karena memang sangat beraneka ragam gitu ya, ini memotivasi saya untuk bikin yang lebih kreatif lagi gitu, yang membawa nama Bandung terutama ya, Indonesia. Semakin terinspirasi ya, soalnya mereka ternyata ya ciptaan Tuhan itu ya luar biasa. Ganteng-ganteng, gak cuman kayak di sinetron aja, aslinya memang ganteng. Ini enggak pasti ini ya. Itu kemarin saya lihat waktu di gedung sate luar biasa ya. Rini selalu dampingin. Iya sih, memang karena kan kita juga harus welcome ya terhadap orang yang datang ke tempat kita. Alhamdulillah kita di Nubis mulai percaya, insya Allah nanti kita ada kunjungan juga dari teman-teman luar negeri. Jadi para pebisnis muda, alhamdulillah terima kasih dukungannya kepada acara Nubis ini. Kita udah 1 tahun dan pengembangan kegiatan kita juga akan semakin bervariasi ya gitu. Kang Gus, apa yang relevansi dengan kalau Kang kan domainnya di Game International School ya kan? Gitu. Iya. Apa yang bisa Kang dapatkan kemarin dari Myongji itu gitu? Ya, ini kemarin sebuah pengalaman yang berarti ya. Selain tadi kami mendapatkan kepercayaan dari pihak Myongji untuk memfasilitasi ya. Jadi selama 2 hari itu persiapannya sudah dari sebulan bahkan berbulan-bulan sebelumnya ya. Korespondensinya kemarin ke Korea iya, gitu. Betul. Dan ya intinya kami juga siap membantu teman-teman pebisnis muda di Indonesia untuk bisa bersaing bersama mereka ya. Betul. Untuk bisa bersaing bersama mereka karena ternyata saya lihat juga produk-produk mereka kemarin sempat saya lihat nggak terlalu jauh ya, dari segi kualitas. Ini terlalu memuji diri sendiri. Meskipun memang di hari kedua ya yang nanti mungkin liputannya di episode berikutnya itu kita akan lihat memang dari produk-produk Indonesia ada yang beberapa yang sudah siap ya go internasional, siap ekspor dipasarkan di Korea. Produk-produk dari Korea juga, tapi memang karena mungkin sudah terpilih juga ya. Jadi yang mereka bawa ke Indonesia itu tinggi ya. Iya, memang kualitasnya sudah standar ya, standar Indonesia, standar internasional. Dan melihat respon antusiasme dari teman-teman Indonesia juga ini sangat luar biasa. Kemarin hadir sekitar total 100 orangan ada ya. Iya. Dan saya lihat beberapa juga ada yang sudah exchange. Jadi para pebisnis muda di hari pertama aja udah ada kebaca ya bagaimana sih potensi yang ada
ditawarkan oleh teman-teman Korea, karena di sesi opening mereka juga ada sounding. Mereka membutuhkan kurang lebih ada 14 item produk, dan soalnya nanti kalau para pebisnis muda ingin mendapatkan informasi itu bisa ke GMB ya. Mereka butuh produk, contoh kopi, white tea kemarin ya, kopi luwak, kemudian ada juga Sarikaya ya? Sarikaya. Snack juga banyak yang mereka butuhkan. Silakan nanti, ini adalah alhamdulillah mendapat kepercayaan kepada Nubis untuk mengembangkan kedepannya. Jadi para pebisnis muda, kita udah mengulas bagaimana sih acara hari pertama itu mendapat respon dan teman-teman di sini merasakan. Baik teman-teman para pebisnis muda, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita lebih dalam lagi mengulas apa yang sudah kita lakukan di hari pertama tadi. Kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Tetap di Nubis yang muda yang berbisnis. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses. Baik para pebisnis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, sekarang kita udah lihat, alhamdulillah ya, kalau saya mengucapkan puji syukur sekali kepada Allah bahwa seiring berjalannya acara Nubis, kita mulai mendapatkan kepercayaan. Kemarin kita udah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pastinya ya, pemerintah Jawa Barat. Kemudian dengan dinas UMKM kita semakin intens bahwa kita semakin komit untuk menciptakan entrepreneur muda berbasis knowledge gitu. Yang kedua dari perbankan, kemarin juga Bank BJB juga selalu mendukung program ini pas acara trade matching juga kemarin. Dan dari sisi mana komunitas, banyak sekali komunitas yang hadir gitu dalam acara kemarin. Yang hadir di Gedung Sate juga ada beberapa dari komunitas-komunitas yang berbeda ya yang hadir gitu. Nah silakan jangan lupa tadi kuisnya ya, kita tunggu ada 2 hadiah yang untuk 2 orang masing-masing, 1 voucher sama produk dari GIMB ya, Binaan GIMB ya. Silakan nanti ya gitu jawab, sebutkan nama universitas yang melakukan kunjungan ke Nubis, ke acara Nubis, silakan ke nomor di bawah itu. Oke. Nah, Rin, kemarin kita bicara tentang yang namanya potensi ya. Bu Popi kemarin menjelaskan potensi Jawa Barat gitu. Apa yang bisa kamu ambil sebagai anak muda yang berbisnis dan kamu manfaatkan buat bisnis kamu? Kalau potensi untuk Jawa Barat sendiri kan kemarin Bu Popi jelaskan tentang usaha teh ya, yang memang 70% dari keseluruhan Indonesia itu ada di Jawa Barat kayak gitu. Tapi kalau pengaruhnya ke bisnis ya. Sebentar ya, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Suendi. Oke, Pak Suendi, silakan. Suendi di Gede Bang. Oh iya, Pak Suendi, silakan. Saya jawab pertanyaan tadi ya. Iya. Pertanyaannya Myongji University dari Korea Selatan. Oh iya, terima kasih Bapak. Nanti kita akan umumkan siapa pemenangnya ya Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Suendi. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Suendi. Jadi Pak Bunda silakan jawab pertanyaan kita tadi. Kita lanjut lagi dengan Rin, apa yang kamu dapatkan? Kemudian ya tadi itu potensi yang kita punya kan sebenarnya kultur kita yang sangat kaya gitu ya, terutama untuk Jawa Barat dengan kultur Sundanya mungkin ya yang sebenarnya itu potensi yang sangat menarik gitu bagi mereka yang memang dari luar negeri terutama seperti itu. Jadi kitanya sendiri sih sebenarnya kepada pemerintah, kepada masyarakatnya pun harus lebih punya rasa memiliki terhadap bangsa kita sendiri kayak gitu. Cuma nasionalismenya ya. Nasionalismenya ya kadang-kadang kan suka biasa aja ya, padahal kalau misalnya udah ketemu sama orang luar mereka tuh excited, kok kita kalah excited sih sama mereka. Nah itu sih yang sebenarnya jadi pembelajaran. Emang sih kemarin ketika ada penjelasan dari Bu Popi kemarin itu mereka sangat antusias ya mendengarnya ya, saya lihat ya. Apalagi
produk-produk itu sangat mereka butuhkan di sana. Saya kemarin masak kopi luwak ya, jadi para pebisnis muda silahkan bisa menghubungi GMB juga, nanti kita bisa melingkan lagi nanti dengan Myeongji University ya gitu. Gitu. Karena Gus, apa yang kamu dapatkan kemarin dari penjelasan dari Bu Popi kemarin ya, potensi Jawa Barat? Iya, yang saya dapatkan kemarin ini sebetulnya pemerintah memfasilitasi teman-teman pebisnis muda ya. Jadi hanya permasalahannya akses dan informasi nih ya. Sebagian besar saya lihat ini teman-teman terutama pebisnis pemula pebisnis muda yang belum tahu nih apa aja program-program dari pemerintah. Bisa jadi ini beberapa faktor penyebabnya ya. Jadi karena kurang proaktif mencari gitu atau hal-hal lain gitu. Betul. Nah, kalau yang kemarin saya dapatkan itu ternyata memang pemerintah punya program ya, punya program dan dari Bapak Gubernur juga sudah mencanangkan program menciptakan 100.000 wirausaha baru. Betul, ya. betul. Dan nanti juga ini salah satu rangkaian programnya bulan Maret ya, 14. Insya Allah nanti 14 Maret Gebiar produk ya. Gebiar produk ya, dan 1.000 wirausaha baru ya. Betul. Dan iya, saya juga mengajak ini teman-teman para pebisnis muda, para pebisnis pemula khususnya untuk yuk ya sama-sama manfaatkan ya fasilitas-fasilitas yang ada ini. Kalaupun misalnya informasi belum dapat, GIMB bisa memfasilitasi ya. Dan juga sekarang via internet sebenarnya ya akses informasi semakin terbuka sekarang. Artinya pemerintah sebenarnya memprovide ya banyak program ya. Iya betul. Banyak program pengembangan untuk wirausaha baru. Ya. Adam, gimana Dam? Kalau kamu kan bisnisnya lebih ke online ya Dam ya. Ketika fasilitas atau peluang yang diberikan oleh pemerintah itu semakin banyak gitu. Apa yang bisa kamu ini? Ya, yang saya pelajari kemarin itu adanya percepatan bisnis. Okay. Mungkin buat pemirsa yang udah baca bukunya Pak Meriza tuh, ABG tuh. Nah, jadi memang G-nya ini government ini kita harus benar-benar manfaatkan fasilitas dari mereka. Betul. Karena memang fasilitas yang diberikan government ini, pemerintah ini bisa mempercepat bisnis kita untuk berkembang gitu. Selain tadi teknologi tadi kan gitu. Kita harus benar-benar memanfaatkan peluang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Dengan kita harus aktif juga mencari gitu, jangan hanya kita menunggu gitu. Kita harus mencari program-program via internet. Ada program apa nih baru dari pemerintah gitu, supaya terus bisnis kita biar cepat berkembang. Apa yang kamu tangkap dari pernyataan penjelasan Bu Popi kemarin ya? Saya kurang lebih beliau ngasih presentasi 30 menitan kemarin ya. Apa yang kamu tangkap Dan? Yang saya tangkap pemerintah Jawa Barat ini sangat terbuka untuk melakukan transaksi impor ekspor ke luar negeri, di mana itu membuka peluang bagi para pengusaha di Jawa Barat untuk melakukan trading ke luar negeri. Sebentar lagi kan bahkan sudah MEA ini sudah berlaku ya. 31 Desember. Tanggal 1 Desember betul. Akan menghadapi MEA. Berarti pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah benar-benar siap menghadapi MEA tersebut, mempersiapkan para entrepreneurnya, para pengusahanya untuk siap menghadapi MEA ke depannya. Satunya online ya? Betul, online. Jadi para pebisnis muda, saya selalu menekankan bahwa kita tidak bisa hidup bisnis kita sendiri gitu. Bahwa tadi kemarin saya sempat nulis satu tulisan saya ya, bagaimana sih kita harus jeli memanfaatkan yang namanya peluang-peluang yang ada di pemerintah. Ada satu stakeholder yang mungkin tidak bisa kita anggap remeh gitu. Mereka siapa? Government. Government itu adalah regulator kita, pembuat kebijakan. Kebijakan yang berhubungan kemana? Ya berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan kehidupan sosial, teknologi. Teknologi itu penting sekali gitu. Oke, selamat malam. Malam ya, dengan siapa? Iya, sama yang Cibiru kan. Oh iya, ya kan? Kemarin tuh kunjungan dari Universitas itu ya. Ya, betul kan? Dari Korea itu. Betul kan? Saya kata sebetulnya saya juga Korea dulu kan ya. Iya. Saya kasih buatan Korea.
Sebetulnya peluang-peluang ke Korea itu banyak kan. Oh iya. Malahan saya juga pernah berbicara di UNESI Yap. untuk pengiriman tenaga kerja. Itu kan sekarang itu ribuan yang antri di Indonesia bukan. Yap. Nah, mana kalau misalkan pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengadakan perjanjian kerja lah gitu kan dengan Korea, itu kan bisa difasilitasi kan. Betul. Gitu kan. Terus keduanya juga kemarin saya dengan teman-teman itu pengirim, mereka kan kebutuhan Korea itu banyak kan. Yap. Yang ada di Indonesia. Yap. Kemarin saya dengan teman itu ngirim kan kemiri sampai 3 ton. Oke. Terus bawang goreng 1 ton gitu. Bisa difasilitasi itu kan. Betul. Mungkin kapan-kapan saya ingin ngobrol gitu kan dengan itu di mana tempatnya? Oh, kita di Grand Surapati Kor, Kang. Di mana? Di Grand Surapati Kor. Suci. Di Suci, ya, dekat Cicahem, Blok F nomor 10 lantai 2, Kang. Blok F 10 lantai 2. Ya, GIMB Foundation. Oke. Sama Kang siapa, Kang? Sama yang biru. Oh iya, terima kasih Kang, terima kasih. Kang. Kalau bismillah, luar biasa ya gitu. Sebenarnya kerjasama dengan Korea ini GIMB Foundation sudah merintis ya Kang Agus ya. Iya. Merintis itu sejak bulan September. Agustus September waktu itu. Kita alhamdulillah GIMB Foundation mendapat kepercayaan dari KBRI waktu itu, KBRI di Korea Selatan dengan perwakilan dulu Bu Dewi waktu itu, dan dilanjutkan dengan Mas Adrian karena Bu Dewi pulang ke Indonesia. Kita terus korespondensi, kita Skype-an dengan pihak KBRI dan mereka welcome sekali. Buat para bisnis muda luar biasa potensi yang ada di Korea Selatan seperti yang disampaikan oleh Akang barusan ya gitu. Insya Allah Kang nanti kita tunggu ya Kang di GIMB kita dalami seperti apa lagi. Kita banyak bahkan di situ berapa ribu ya tenaga kerja Indonesia di sana, mereka sudah bekerja di sana dan juga mahasiswa. Itu adalah potensi yang harus kita manfaatkan untuk pengembangan bisnis kita khususnya Korea Selatan. Kapan-kapan semoga saya bisa mengundang Akang yang tadi ya untuk jadi narasumber di sini ya. Bahwa ini adalah manfaat daripada program Nubis. Kita bisa melingkan apa yang ada di government tadi. Rini, Kang Agus, sama Adam tadi sudah menjelaskan bagaimana potensi-potensi yang ada di pemerintah waktu di acara Myeongji kemarin. Kalau saya buka lagi pembahasan kita ke KBRI Korea Selatan, itu mereka punya komitmen luar biasa untuk memanfaatkan apa yang ada di Korea Selatan. Dan juga mereka berharap malah teman-teman TKI itu sekarang diarahkan tidak untuk ketika mereka selesai dari dinas mereka atau kerja mereka di Korea Selatan tidak balik ke sana, tapi mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang nanti bisa malah mengekspor ya, mengirim barang mereka ke Korea Selatan ya. Itu kemarin Kang Agus ya? Iya, betul. Saya kemarin masih kontak-kontakan dengan Mas Adrian perwakilan KBRI Korea Selatan, bagaimana sih progres ke depan ya. Memang mereka berharap sih nanti para pebisnis khususnya yang Jawa Barat ya, kita bisa menjadi satu, dan alhamdulillah Dinas KUMKM juga sangat intens ya mendukung program kita ini. Ke depan diharapkan tidak hanya sebatas kunjungan kemarin, akan ada tindak lanjutnya ya. Yeah. Gitu. Terima kasih Kang. Insya Allah nanti kita akan ketemu di GIMB dan kita akan diskusi apa yang bisa kita manfaatkan. Saya yakin produk kemarin kalau kita mendahului program minggu depan seharusnya ya, ketika terjadi trade matching kelihatan sekali produk-produk kita itu mereka amazing ya. Amazing sekali ya dengan apa yang ditampilkan teman-teman. Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana sih program trade matching itu terjadi, dan mereka sangat berharap ya produk itu bisa ke sana, cuman harus memenuhi standar-standar mereka ini ya gitu. Baik para pebisnis muda, sebelum kita lanjut ke sesi terakhir, ada hal dasar yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka kemarin ya. Lebih substansi baik dari pemerintah maupun dari sisi Myeongji University. Tapi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Nubis yang muda yang berbisnis.
GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses. Oke, para penulis muda, ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda, yang berbisnis ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana sih kunjungan mereka satu hari waktu itu ke Gedung Sate. Mereka berdiskusi dengan pihak Pemprov, kemudian kita jalan-jalan dan pastinya mereka itu ditemani oleh teman-teman saya yang ini nih ya. Semangat ya. Semangat, senang sekali saya lihat sampai saya keteteran tinggal di mana ya. Mereka ada di luar lah gitu. Dia teriak ya, semangat opa. Mereka senang sekali melihat Bandung dari atas ya gitu. Karena memang kita harapkan mereka tidak hanya konsepnya bisnis, tapi mereka mengenal culture. Apa yang disampaikan Adam tadi menurut saya setuju ya gitu, bahwa ada satu pemahaman yang luar biasa yang saya lihat dari Prof. Bel kemarin. Saya lihat ketika beliau presentasi di depan Bupi, di depan kita kemarin, they want to know more about Indonesia kan? Mereka ingin tahu lebih dalam tentang Indonesia gitu. Lebih dalam tuh dimulainya dari mana? Sejak dari mereka mahasiswa. Itu pelajaran buat kita para penulis muda, bahwa mereka ingin mendalami. Nah, sekarang bagaimana Rin, apa sih kalau kamu satu bungkus ya istilahnya ya gitu, dari pemerintah apa, dari mereka apa yang sebenarnya bisa kamu apply di bisnis kamu? Iya, kita tahu ternyata dari Korea juga punya peluang yang besar gitu ya untuk menerima produk untuk trading, dan ternyata pemerintah juga punya program yang banyak sebenarnya untuk mengembangkan para pebisnis muda ini. Jadi sebenarnya kalau saya mewakili juga pebisnis muda yang lainnya, ternyata sekarang tinggal kitanya aja yang bergerak gitu, kitanya yang lebih aktif juga gitu untuk bisa semangat memanfaatkan peluang yang ada. Dari pemerintah apa yang bisa kita omongin? Kalau dari pemerintah seperti itu tadi, ternyata mereka punya banyak program yang sebenarnya mendorong kita untuk membangun itu semua, tapi terkadang memang kita yang tidak aware atau kita tidak mencari dan aktif kayak gitu. Padahal mereka punya banyak fasilitas. Kalau nggak salah di pemerintah banyak sekali ya Kang. GIMB sendiri sudah mendapatkan manfaatnya dari pemerintah sendiri. Iya. Intinya menurut saya ini pada sinergi, ya sinergi. Jadi kita harus hayu berbarengan ya, sama-sama, karena ketika kita bersama ini akan semakin kuat, lebih punya kekuatan. Dan GIMB mendapat kesempatan yang baik dengan ternyata setelah mendapatkan award dari Bapak Gubernur. Ada yang masuk, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Putus ya. Ya, saya lanjut. Setelah mendapatkan award tahun 2013 ya, sebagai juara satu anugerah inovasi Jawa Barat, ini alhamdulillah program-program semakin terbuka gitu. Kerjasama juga semakin terbuka bersama dinas-dinas dari Pemprov Jabar dan intinya ketika GIMB memang punya komitmen untuk membantu teman-teman pebisnis muda untuk bisa meningkatkan bisnisnya, juga pemerintah juga membantu. Jadi ketika bertemu maka sinergi semakin kuat. Ada apa yang mau dapatkan? Setuju banget sama Kang Agus. Lebih singkat ya. Bahwa kita terus sinergi. Pemerintah kan punya program Jabar Masagi kalau nggak salah Pak ya, antara akademisi, government, businessman sama komunitas. Nah, di akademisi memang kita perlu banget gitu bahwa kita harus belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur yang berbasis knowledge. Nah, untuk di businessman tentu kita sebagai pengusaha. Government, nah ini
harus terus kita dalami, harus kita terus ya. dekati, karena mereka itu memberikan fasilitas-fasilitas demi kemajuan bangsa juga gitu. Demi kemajuan entrepreneur muda juga gitu. Oke. Baik, itu tanggapan dari teman-teman saya, luar biasa ya, karena mereka memang terlibat dari sejak kedatangan teman-teman dari Myeongji ini sampai mereka pulang juga ya kemarin. Gitu. Baik para pebisnis muda, sebelum kita tutup, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari diskusi kita malam ini. Pertama gitu, bahwa ketika kita bisa memaintain ya kualitas daripada produk dan bisnis kita dan bahkan kita sendiri, insya Allah orang akan percaya sama kita gitu. Dan kita merasakan dari teman-teman Nubis, GIMB dan Bandung TV dan Bis Bandung, 1 tahun kita di sini, selalu tiap minggu kita hadir di TV para pebisnis muda, merasakan bahwa ketika kita konsisten, kita bisa membangun kepercayaan orang luar datang. Dan itu dilakukan oleh Myeongji University. Sebenarnya bukan Myeongji dulu, KBRI Korea Selatan. Yang kedua para pebisnis muda, dengan kunjungan Myeongji kemarin, kita merasa bahwa orang luar tuh benar-benar melihat kita tuh seperti apa ya, seperti gadis cantik yang harus bisa diambil dalam tanda kutip ya, bisa dikerja sama ya, khususnya dalam bisnis ya, khususnya kalau kita Jawa Barat potensinya luar biasa ya gitu. Dan mereka sudah mulai dari sekarang mempelajari apa yang ada di Jawa Barat ini gitu. Ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita juga harus mulai mempelajari budaya potensi-potensi yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah jangan lupakan pemerintah, karena dari pemerintah itu akan banyak potensi-potensi yang bisa kita sinergikan untuk bisnis kita. Program pemerintah Jawa Barat itu bisa kita optimasi gitu. Mungkin 3 itu pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi sebelum saya tutup acara kita ini, saya akan umumkan 2 pemenangnya ya kuis ini. Silakan nanti hubungi ke GIMB Foundation ya, tadi alamatnya sudah ada di situ. Pemenangnya adalah yang pertama yang kirim SMS sama kita di sini atas nama Ibu Ruhyana di Muhammad Toha ya, menjawabnya Myeongji University Korea. Silakan Ibu, selamat ya, nanti Ibu dapat voucher untuk gabung dengan GIMB School dan merchandise berupa produk dari binaan. Yang kedua adalah Pak Suhendi tadi, Pak Suhendi yang menelpon. Silakan nanti teman-teman GIMB akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk mengurus bagaimana mendapatkan hadiahnya. Baik para pebisnis muda, rasanya kalau bicara masalah bisnis nggak ada batasnya ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan program Nubis ini, semoga apa yang sudah kita diskusi malam ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih ya, Pak Agus, Kang Agus. Terima kasih Rin, terima kasih Dam. Masih pengalamannya jangan dilupain ya. Oke, permisinya itu dulu acara kita Nubis malam ini. Sampai sekian, ketemu lagi minggu depan dengan membahas tentang trade matchingnya dengan Myeongji. Nubis yang muda yang berbisnis. Bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, 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 GIMB